Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3.A, yaitu prinsip dasar obat yang dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Di mana obat yang diberikan dengan intravena bolus itu akan masuk ke sirkulasi sistemik secara langsung. Jadi terapi intravena bolus sendiri itu merupakan terapi obat yang diberikan dengan memasukkan cairan steril atau cairan obat ke dalam jarum suntik yang kemudian akan diinjeksikan langsung ke pembuluh darah vena tanpa melewati saluran pencernaan. Sehingga ketika masuk ke vena, obat akan langsung didistribusikan ke sirkulasi sistemik atau pembuluh darah. Nah, sehingga inilah alasan kenapa obat yang diberikan dengan terapi intravena bolus itu tidak akan mengalami proses absorpsi atau penyerapan. Nah, setelah injeksi bolus atau pemberian suntik intravena bolus, obat akan masuk terutama ke jaringan yang menerima aliran darah arteri dalam jumlah yang besar, seperti otak, jantung, ginjal, dan juga hati. Nah, aliran darah yang cepat ini akan memastikan bahwa konsentrasi obat pada jaringan ini akan meningkat dengan cepat untuk kemudian menyeimbangkan dengan darah yang ada pada peredaran darah arteri. Nah, tapi untuk obat yang larut dalam lemak, kapasitas lemak untuk bisa mengikat obat itu ternyata melampaui atau melebihi kapasitas jaringan yang memiliki perfusi tinggi. Sehingga yang pada awalnya kompartemen lemak ini hampir tidak terlihat karena suplai darah ke lemak itu terbatas, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan kemampuan lemak untuk mengikat obat tadi, lemak akan secara perlahan menyerap obat dan akan menyitanya dari jaringan dengan perfusi tinggi. Nah, sehingga perfusi tinggi itu sangat mempengaruhi penyerapan kapiler molekul obat yang disuntikan. Nah, makanya di sini adalah salah satu hambatan, yaitu ketika pemilihan tempat injeksi tidak tepat, maka akan eh, mempengaruhi jumlah obat yang atau konsentrasi obat yang disuntikan dan kemudian diedarkan di sirkulasi sistemik itu sendiri. Terima kasih.